Ukraine mengirim pesan berani dan kuat ke Moskow dengan serangan sengit. Sebuah pesawat tempur Rusia Su-35 ditembak jatuh di langit Kursk. Meski detail awal masih terbatas, makna peristiwa ini sangat besar. Pilot Ukraina yang dilatih sesuai standar Barat dan mengoperasikan jet F-16 tampaknya mulai mengubah keseimbangan kekuatan udara. Reuters menjadi salah satu yang pertama melaporkan konfirmasi Ukraina tentang penembakan Su-35 di Kursk pada tanggal 7 Juni 2025. Pengumuman singkat di Telegram menyatakan, pada pagi 7 Juni 2025, operasi Angkatan Udara Ukraina di sektor Kursk berhasil menghancurkan sebuah Su-35 Rusia. Tidak ada detail lebih lanjut yang muncul segera, tapi pesan itu menyertakan video Telegram berdurasi 15 detik yang mencolok. Video menunjukkan puing-puing yang terbakar, diakili sisa-sisa Su-35 direkam oleh drone pengintai Ukraina. Rekaman itu menegaskan poin jelas, Rusia mungkin menguasai daratan di Kursk, tapi mereka tidak bisa mendominasi langit. Belakangan, informasi lebih banyak muncul. Menurut Kiev Post dan Avias Online, ini bukan serangan drone pada jet yang diparkir, melainkan pembunuhan udara ke udara. Sebuah F-16 Ukraina menyusup ke wilayah Rusia, mengunci Su-35 yang aktif dan menjatuhkannya dalam pertempuran udara langsung. Ini penting karena Su-35 dianggap lebih unggul dibandingkan aset udara Ukraina hingga saat ini. Kiev Post melaporkan, klaim belum terverifikasi bahwa Ukraina menggunakan F-16 buatan Belanda, menembakkan rudal IM-120 AMRAAM buatan Amerika untuk menghancurkan Su-35. Ada juga spekulasi awal bahwa Ukraina mungkin memamerkan kemampuan tautan data dengan mengerahkan platform peringatan dan kontrol dini udara Sub-340 buatan Swedia selama serangan. Detail lebih lanjut kemungkinan akan segera muncul. Aviation Online mencatat bahwa Angkatan Udara Ukraina tidak secara eksplisit mengkonfirmasi keterlibatan F-16 dalam penembakan Su-35, meski saluran resmi sangat menyiratkan hal itu. Sumber dekat pemerintah Kiev juga menedaskan bahwa F-16 adalah bagian dari operasi. Kedua belah pihak tetap bungkam di luar pernyataan awal. Media Rusia, menurut Aviation Online, mengakui kehancuran Su-35, tapi memberikan sedikit detail. Rusia juga melaporkan bahwa pilot Su-35 berhasil keluar dengan selamat dan diselamatkan oleh pasukan ramah. Sementara itu, Ukraina tetap diam tentang taktiknya. Selain mengonfirmasi kehancuran Su-35, tidak ada spesifik metode yang dibagikan. Informasi tambahan hanya datang dari akun Clash Report X yang pada tanggal 8 Juni memverifikasi penembakan Su-35 dan membagikan gambar yang tampaknya direkam oleh tim evakuasi Rusia. Video dari helikopter menunjukkan puing-puing jet Rusia yang masih membara dari sudut lain saat kru mencari pilot. Itu saja yang diketahui untuk saat ini, setidaknya secara resmi. Spekulasi merebak bahwa ini menandai pembunuhan udara langsung pertama Ukraina terhadap Su-35 Rusia. Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Ukraina melakukannya. Jawabannya kemungkinan terletak pada kombinasi rudal IM-120 AMRAAM dan platform udara khusus buatan Swedia yang meningkatkan kemampuan F-16 Ukraina jauh melampaui ekspektasi sebelumnya. Rudal IM-120 AMRAAM adalah rudal udara ke udara jarak menengah menurut situs Angkatan Udara Amerika. Rudal ini beroperasi dalam segala kondisi cuaca, memungkinkan pilot melibatkan target di luar jangkauan visual. Kompatibel dengan F-16, F-15, F-22,
F-Strip A-18C/D dan F-35, Amerika sangat mengandalkan rudal ini di seluruh platform udara utamanya, dan Ukraina baru saja menunjukkan alasannya. Rudal ini panjangnya 3,6 meter, diameter 17,7 cm, dengan lebar sayap 52,5 cm, dan beratnya hanya 152 kg. Meski tidak berat untuk memaksimalkan daya rusak, rudal ini mengkompensasi dengan kecepatan dan jangkauan melebihi 32 km dengan kecepatan supersonik. Panduannya menggabungkan radar aktif dan navigasi inersia untuk penyesuaian di tengah penerbangan, dan saat mengenai target, hulu ledak pecah menghasilkan kerusakan parah. Setiap rudal berharga 5.860 miliar rupiah, hanya sebagian kecil dari harga Su-35 yang diperkirakan 1.285 miliar rupiah menurut Popular Mechanics. Ukraina menghancurkan aset Rusia bernilai tinggi dengan senjata yang 220 kali lebih murah. Ukraina tidak melakukan serangan ini hanya dengan F-16. Menurut Aviation Online dan Kyiv Post, F-16 didukung oleh pesawat pengintai ASC-890 buatan Swedia, platform peringatan dan kontrol dini udara yang disebutkan sebelumnya. Akun Tendar X juga mengkonfirmasi bahwa F-16 Ukraina kemungkinan dibantu oleh ASC-890. Swedia mengumumkan transfer dua pesawat tersebut ke Ukraina pada tahun 2024. Radarnya dapat melacak target hingga 400 km jauhnya. Penggunaan platform ini kemungkinan yang paling mengkhawatirkan Presiden Putin karena meningkatkan kemampuan F-16 Ukraina untuk mencapai hal yang tampaknya mustahil. Peran ASC-890 sangat penting. Saat Swedia pertama kali mengirimkan dua pesawat pengintai ini, RBC Ukraine merinci nilainya dalam perang. Dikenal sebagai S-100B Argus atau SAB 340 AEWC, ASC-890 adalah bagian dari paket bantuan 19 triliun 550 miliar rupiah, termasuk tank, amunisi, rudal terpandu RB-99, varian berlisensi AIM-120 AMRAAM, dan 239 kendaraan personel lapis baja PBV-302. Swedia menunjukkan dukungan kuat pada tahun 2024, tapi ASC-890 mencuri perhatian. Menteri Pertahanan Swedia Paul Johnson menekankan bahwa itu memberikan Ukraina kemampuan baru melawan target udara dan laut, meningkatkan deteksi target jarak jauh, dan bertindak sebagai pengganda kekuatan saat dipasangkan dengan F-16. Itu kemungkinan cara Ukraina menggunakan ICE AC-890 pada 7 Juni. Dilengkapi dengan radar jarak jauh yang dipasang di atas menurut RBC Ukraine dan didukung oleh dua mesin turboprop, pesawat ini mencapai kecepatan maksimum sekitar 530 km per jam. Meski lebih lambat dari jet tempur, kecepatan bukan tujuannya. Pesawat ini bisa naik hingga 7.600 meter dan bertahan di udara selama kurang lebih 7 jam. Memungkinkan Ukraina mengerahkan aset yang bertahan lama di udara, menghindari jet Rusia sambil memindai medan perang. Radar array pemindaian elektronik aktifnya menyesuaikan output energi berdasarkan kondisi, menawarkan fleksibilitas. ICE AC-890 bisa memindai area luas untuk target, lalu fokus pada zona prioritas yang lebih kecil. Jangkauan radarnya mengesankan, mencakup sekitar 500.000 km persegi dengan pemindaian vertikal melebihi 18.000 meter. Dimanapun jet Rusia berada, ICE AC-890 bisa mendeteksinya, mengirimkan data langsung ke F-16 Ukraina. Ukraina tampaknya mengadopsi pendekatan jaringan untuk menargetkan jet Rusia. Mereka tidak mengirim F-16 secara membabi buta ke wilayah musuh untuk berburu. ASC-890 kemungkinan menentukan lokasi Su-35 sambil tetap berada di luar jangkauan efektifnya. Setelah diidentifikasi, Ukraina mengirim F-16 untuk menembakkan rudal jarak jauh dan menjatuhkan Su-35. Itu teori utama.
Meski detail minim dari Ukraina, selain mengonfirmasi pembunuhan, memicu spekulasi tentang metode lain. Defense Express menawarkan teori alternatif. Dalam laporan 7 Juni, mereka menyarankan Ukraina mungkin menggunakan jet Mirage atau sistem rudal pertahanan udara bergerak untuk menjatuhkan Su-35. Mirage tampak paling tidak mungkin karena rudal Mika dengan jangkauan 59 hingga 80 km membuat pertempuran dengan Su-35 terlalu berisiko. Defense Express lebih condong ke sistem Patriot bergerak, tapi itu memerlukan menyerang Su-35 di darat atau menangkap pilotnya lengah. Manuver tinggi Su-35 membuatnya lebih sulit ditargetkan dibandingkan jet Rusia lain seperti Su-34. Selain itu, menggunakan rudal Patriot senilai 60 triliun rupiah atau mempertaruhkan sistem Patriot di dekat perbatasan Kursk akan mahal. Dari opsi-opsi tersebut, F-16 dengan dukungan ASC-890 Swedia tampak paling masuk akal, meski belum pasti. Angkatan Udara Ukraina hanya mengonfirmasi penembakan Su-35 dan menunjukkan kepuasan jelas. Mereka bahkan memposting pembaruan sarkastik di X, bertanya siapa yang melakukan ini setelah berita menyebar. Ukraina merahasiakan taktiknya. Satu-satunya detail lain adalah lokasi. Su-35 ditembak jatuh di atas Yurosovo di Kursk, menurut saluran YouTube Suchomimus. Dekat Koronevo, area ini tampak kecil, tapi berada dekat dengan pusat aktivitas militer Rusia. Koronevo adalah tempat Rusia mempersiapkan serangan ke Sumi setelah merebutkan kembali wilayah Kursk yang hilang dari Ukraina. Ukraina kemungkinan melancarkan serangan berani ini untuk memastikan Su-35 tidak mengancam pertahanan mereka terhadap ofensif Sumi Rusia. Apa arti serangan terbaru Ukraina untuk perang? Pesannya jelas, Rusia kehilangan jet tempur bernilai tinggi lainnya, dan Ukraina mengekspos kelemahan kunci dalam aset militer utama Rusia. Menurut Avex Online, ini adalah Su-35 yang hilang dalam konflik. Rusia belum lumpuh karena Kiev Independent memperkirakan mereka masih memiliki sekitar 100 unit. Putin bisa mengganti Su-35 yang hilang jika diperlukan, tapi itu berarti mengalihkan jet yang direncanakan untuk tugas lain. Namun, Rusia telah kehilangan hampir 10% dari Su-35 mereka. Dengan harga 1.285 miliar rupiah per unit, insiden Kursk menunjukkan Ukraina telah merugikan Putin sekitar 10.280 miliar rupiah dalam kerugian Su-35 selama 3 tahun. Ini adalah kerugian yang tidak diinginkan Putin, terutama karena menunjukkan platform udara paling canggih Rusia mungkin tidak sesuai ekspektasi. Pertanyaan tentang efektivitas Su-35 dalam perang modern meningkat. Ini bukan hal baru. Pada April 2024, The National Interest berargumen bahwa Rusia menghadapi mimpi buruk Su-35 yang baru dimulai. Mereka mencatat perjuangan Rusia untuk mempertahankan superioritas udara atas Ukraina sejak invasi ilegalnya, sebagian karena Su-35 tidak sekapabel yang diyakini. Menurut outlet tersebut, Su-35 seharusnya unggul dengan desain kanard dan ujung sayap yang ditingkatkan, meningkatkan penanganan sudut serang dibandingkan Su-27. Permukaan kontrol baru memungkinkannya menahan beban 10G dan radar array bertahapnya bisa melibatkan target di luar cakrawala. Dengan kecepatan maksimum Mach 2,25 dan manuverabilitas tinggi, seharusnya bisa menghindari AIM-120 AMRAAM jika pilot diperingatkan. Tapi masalah inti Rusia, menurut The National Interest, adalah bahwa Ukraina telah menemukan cara untuk menjatuhkan Su-35 bahkan sebelum serangan Kursk. Beberapa Su-35 hilang sebelum 7 Juni, dengan setidaknya 1 jatuh tanpa keterlibatan Ukraina pada Maret 2024.
karena kegagalan mekanis menurut The Guardian. Ini menunjukkan Su-35 tidak seandal yang dibutuhkan Rusia, baik dalam pertempuran maupun kelayakan udara dasar. Itu mungkin menjelaskan mengapa Rusia sering menjaga Su-35 di area belakang selama banyak konflik. Putin tahu pertempuran langsung dengan pasukan Ukraina berisiko lebih banyak kerugian. Insiden Kursk membuktikannya. Su-35 terbuka sebagai tidak sebanding dengan F-16 yang didukung oleh platform pengintai canggih. Masalah lain yang diungkap serangan Ukraina adalah bahwa Kursk tidak seaman yang diklaim Rusia. Pada tanggal 26 April, BBC melaporkan Rusia menyatakan Kursk bebas dari pasukan Ukraina setelah kampanye yang dipicu oleh serbuan Ukraina ke Rusia pada Agustus 2024. Komandan Rusia Valery Gerasimov mengonfirmasi meregut kembali desa terakhir Kursk di bawah kendali Ukraina, mengakhiri 8 bulan rasa malu bagi Putin. Gerasimov memuji keberanian pasukan Korea Utara yang digunakan dalam serangan balasan Rusia dengan kekuatan 70.000 orang untuk mengusir Ukraina. Dia juga mengklaim lebih dari 76.000 pasukan Ukraina tewas atau terluka dalam serangan balasan Kursk, meski ini tidak memiliki verifikasi independen. Rusia tampaknya telah mengusir Ukraina, tapi pada 7 Juni, Ukraina membuktikan kontrol Rusia goyah. Saat Rusia bersiap menggunakan Kursk sebagai batu loncatan untuk serangan Sumi, serangan F-16 Ukraina menunjukkan bahwa wilayah itu tetap sangat diperebutkan. Tantangan lain bagi Putin adalah keberanian Ukraina yang meningkat dengan F-16. Ketika Ukraina menerima F-16 pertama mereka pada Agustus 2024, banyak yang mengira mereka akan digunakan untuk pertahanan udara. The Atlantic Council menulis pada Agustus bahwa peran tempur tidak mungkin saat itu, dengan F-16 terutama memperkuat pertahanan udara. Ini tampak dikonfirmasi pada tanggal 27 Agustus ketika Defense News melaporkan F-16 Ukraina mencegat rudal Rusia selama serangan rudal dan drone besar yang menargetkan area termasuk Kiev. Putin kemungkinan menyambut penggunaan terbatas ini karena F-16 yang tinggal di Ukraina memungkinkannya melanjutkan serangan rudal dan drone dari posisi belakang. F-16 bisa mencegat beberapa, tapi muatan rudalnya terbatas dan Rusia mungkin menjatuhkan beberapa melalui jumlah besar. Serangan Kursk menunjukkan Ukraina semakin berani dengan F-16. Tanda-tanda keberanian ini muncul pada Maret ketika Euromaidan Press melaporkan Ukraina beralih dari pertahanan murni ke kombinasi pertahanan dan serangan dengan F-16. Mereka mengkonfirmasi Ukraina menerima lebih banyak F-16, memungkinkan risiko lebih besar. Foto terbaru misi F-16 menunjukkan mereka dilengkapi dengan rudal AIM-120, tangki bahan bakar eksternal, dan rudal udara ke udara Sidewinder, menandakan Ukraina kini menggunakan F-16 untuk menyerang ke wilayah Putin. Lebih banyak jet tempur berarti perlindungan lebih baik terhadap serangan rudal, serangan udara lebih sukses pada posisi Rusia, dan kemampuan tempur udara yang lebih kuat, menurut Euromaidan. Mereka mencatat bahwa jet tambahan dari Sekutu Barat hanya akan membuat angkatan udara Ukraina lebih tangguh. Putin baru saja merasakan kekuatan baru ini saat salah satu Su-35 berharganya menjadi puing-puing membara di Kursk. Ukraina telah mengubah permainan dengan menjadikan F-16 sebagai kekuatan ofensif yang mampu menjatuhkan jet Rusia yang seharusnya lebih unggul. Ini bukan pertama kalinya Ukraina mengubah perangkat keras militer usang menjadi alat ofensif yang menghancurkan. Mereka juga berhasil memanfaatkan peluncur rudal era Soviet S-200 menjadi monster yang menyebabkan kerugian besar pada Rusia. Tetap ikuti perkembangan terbaru dan analisis militer mendalam melalui video yang kami rekomendasikan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bergabung dengan kami besok untuk pembaruan terbaru.